Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Salawatullahi rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita memuja dan memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, keberkahannya, keutamaannya, kebaikannya sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Yang semoga Allah langgengkan untuk kita semua demi kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian kita di kitab Al-Isbah fi bayan manhaj salaf fi tarbiyat wal islah karya Fadilat Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala sampai kaidah yang ke-21. Beliau mengatakan annal iqtisada bil amali wal i'tisama bis sunnati alaihima madaruddin. Sesungguhnya sederhana dalam beramal saleh dan berpegang teguh dengan sunnah, keduanya merupakan inti sari daripada agama Islam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang kesederhanaan dalam mengerjakan amal saleh. Dengan kata lain, dapat diistilahkan dengan yang pertengahan atau tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula meremehkan. Di awal pembahasan kitab ini pernah sama-sama kita mendengarkan prinsip moderasi beragama. Di firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida.
Dan demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat yang pertengahan, ummatan wasata, agar kamu menjadi saksi-saksi atas umat manusia, dan agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas diri kalian. Di ayat itu Allah katakan sebagai ummatan wasata, umat pertengahan, yang wasat, yang pertengahan. Banyak para ahli tafsir mengatakan yaitu al-khiyar wal adl, umat pilihan dan umat yang berdiri tegak di atas keadilan. Tidak ekstrim, tidak berlebihan, dan tidak meremehkan. Tidak ifrat, tidak tafrit, tidak gulu, ya, dan juga tidak aljaf. Ya, dalam istilahnya begitu. Yang biasa kita mendengar dari penjelasan para ulama-ulama kita. Sesungguhnya banyak prinsip-prinsip pertengahan ini dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya kita telah hafal betul dan mengenal firman Allah yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani satu jiwa, satu diri kecuali sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuannya. Sehingga di ayat yang lain Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza nahaitukum an syai'in fastanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Namun jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, kerjakanlah sebatas kemampuan kalian. Sebagai contoh misalnya, di hadis Nabi SAW yang lain mengatakan, Sholli qa'iman, fa'illam tastati' faqa'idan, fa'illam tastati' fa'ala janbin. Salatlah dengan berdiri. Kalau tidak sanggup, dengan duduk. Kalau tidak sanggup, dengan berbaring. Nabi SAW jika diberikan pilihan terhadap dua perkara, dua hal, idza khuyyira baina syai'aini ikhtara aisarahuma ma lam yakunu itsman, maka beliau akan memilih yang paling mudah dari keduanya selama itu bukan satu dosa. Nah, semua itu ya, ayat-ayat tadi dan juga ayat-ayat yang lainnya, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untukmu dan tidak menginginkan kesulitan untukmu. Semua itu menunjukkan bahwasanya agama Islam itu mudah, ringan, ya, sederhana, dan tidak membebani, memberatkan. Di saat yang bersamaan justru Allah melarang dan nabinya melarang sallallahu alaihi wasallam dari sikap berlebih-lebihan. Gulu namanya. Berlebih-lebihan. Ya. Seperti misalnya Allah berkata tentang ahlul kitab di surat Al-Maidah, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menjalankan agama kalian. Di surat Al-An'am Allah berbicara tentang wala tusrifu, janganlah berlebih-lebihan. Di ayat yang lain Allah katakan fala ta'tadu,
Janganlah melampaui batas. Ya. Di ayat yang lain Allah katakan innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan lain sebagainya. Ayat-ayat itu semua melarang dari sikap berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Nah, ada satu pertanyaan, kalau begitu batasannya apa? Dikatakan dia melampaui batas, dikatakan dia berlebih-lebihan, ukurannya apa? Batasannya apa? Kan begitu. Ya. Maka batasan semuanya itu, ukuran semuanya itu adalah syariat. Agama Islam itu sendiri. Contoh saja misalnya salat qobliyah subuh, tanda kutip cuma 2 rakaat. Salat qobliyah subuh dengan niat qobliyah subuh cuma 2 rakaat. Satu saat kita sedang semangat salat, sedang semangat ibadah, sedang naik-naiknya iman. Tidak diperkenankan kita dengan niat salat qobliyah subuh 4 rakaat. Itu namanya berlebih-lebihan. Meskipun saat itu kita sedang semangat, sedang naik iman, sedang Masya Allah, tetap saja qobliyah subuh 2 rakaat. Sebaliknya, sedang malas misalnya, sedang turun imannya misalnya, kita pangkas qobliyah subuh jadi 1 rakaat, nggak boleh. Kan begitu. Ya. Beda dengan witir. Boleh 1 rakaat witir. Lagi capek nih, lagi malas misalnya begitu, iman lagi turun, witirnya 1 rakaat boleh. Bangunnya agak kesiangan, witir 1 rakaat boleh. 2 menit lagi azan subuh, belum witir lah, witir 1 rakaat boleh. Gitu. Tapi Masya Allah bangunnya jam 3. Wah, lengkap full, paket komplit tahajudnya. 4 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Semangat lagi, witirnya tambah 5 rakaat witirnya boleh. Tambah lagi witirnya 7 rakaat boleh. Maksimal witirnya 11 rakaat. Jadi batasan semua itu, ukuran semua itu adalah syariat agama Islam itu sendiri. Dikatakan berlebih-lebihan, dikatakan melampaui batas, melampaui batasan ukuran yang ditetapkan oleh syariat. Begitu. Oleh agama itu sendiri. Bukan ukuran kita, bukan semangat kita, bukan kemauan kehendak kita, bukan. Tapi agama itu sendiri menjadi ukurannya, menjadi patokannya. Nah, ada satu kisah Nabi SAW ketika menaikkan ibadah haji, dan beliau sekali saja ibadah haji, ya kita kenal dengan istilah haji wada, ya. 2 bulan sebelum beliau wafat, itu di tahun ke-10 Hijriah, pada saat ingin lontar jumrah Aqabah, ya, yaitu tepatnya tanggal 10 Zulhijjah, ya, ketika di Mina, beliau di Mina. Beliau meminta untuk diambilkan batu kerikil melontar jumrah, gitu. 7, ya. Jadi sekitar itu, sekitar Mina itu, ya, cari batu kerikil 7. Nah, sebagian mengambilkan beliau, ada yang sebesar ibu jari dan ada yang sebesar ini, gitu. Kepalan tangan maksud saya. Lalu kata beliau, ya, yang kepalan tangan ini dibuang. Jangan yang seperti ini, tapi yang seperti ini.
sebesar Ibu jari. Maka beliau mengatakan amsalu haula'i farmu, sebesar ini, gitu. Yaitu kerikilnya diambil yang kecil itu sebesar ini. Maka kalian melontar jumrah. Ayuhan nas, iyyakum wal ghuluwa fid din. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum al ghulu fid din. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Hadisun sahih. Wahai manusia, jauhi oleh kalian sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dibinasakan disebabkan mereka berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Jadi lontar jumlah itu batu kerikilnya segini, sebesar Ibu jari. Nggak lebih dari itu gitu. Nah yang lebih dari itu dikatakan berlebih-lebihan. Meskipun sejarahnya mengatakan katanya lontar jumlah itu bentuk ekspresi dari melempar setan. Kan sekarang kan tiang itu kan, ya, tiang besar itu seperti tugu gitu, lempar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar 7 kali. Bismillah Allahu Akbar 7 kali. Tentang setan, biar setannya tambah kesakitan, pakai yang gede sekali. Ya, sekepal tangan misalnya kayak gitu, nggak boleh. Atau pakai sepatunya misalnya dilempar, nggak boleh. Bawa payung, lempar payungnya begitu misalnya, nggak boleh. Berlebih-lebihan dalam menjalankan syariat itu gitu. Jadi ukurannya apa tadi, sekali lagi ukurannya adalah agama itu sendiri. Quran dan sunnah itu menjadi ukurannya. Kapan dikatakan berlebih-lebihan dan kapan dikatakan dia meremehkan. Ya misalnya saja dia dikatakan Ustaz, jadi muslim biasa-biasa saja katanya. Gak usah terlalu lah gitu. Tanda kutip ya. Loh, apa maksudnya terlalu? Jenggot misalnya. Yang gak usah panjang-panjang amat. Katanya begitu ya. Misalnya gitu kan. Kemudian celananya yang gak usah cingkrang-cingkrang lah katanya kayak gitu. Atau apa yang lain misalnya. Yang perempuan, yang wanitanya yang gak usah pakai cadar lah. Gitu kan. Kerudungnya kerudung biasa aja. Biasa-biasa aja gitu. Semua itu ukurannya apa? Dengan mengatakan ini berlebih-lebihan, ini berlebih-lebihan, nikah berlebih-lebihan misalnya. Lalu yang ini biasa-biasa, ya ini biasa-biasa saja. Ukurannya apa? Bukan perasaan, bukan penilaian logika kita, bukan adat kebiasaan, bukan tradisi, bukan perasaan juga, bukan. Batasannya adalah syariat. Ketika syariat memerintahkan tidak dikatakan berlebih-lebihan. Ketika ada contohnya dari sunnah Nabi SAW tidak dikatakan berlebih-lebihan. Yang melampaui itulah yang berlebih-lebihan. Zikir, sahabat salat, 30 subhanallahnya berapa? 33. Alhamdulillahnya 33. Allahu akbarnya 33. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100. Itu sunnahnya begitu. Tidak dikatakan berlebih-lebihan. Apa bisa kita pangkas 10 saja misalnya subhanallah 10 saja. Ya, alhamdulillahnya 10, Allah akbarnya 10. Kan 10 juga ada banyak gitu. Likulli tasbihatin sadaqah, likulli tahmidatin sadaqah, likulli takbiratin sadaqah katanya. 10 dari mana syariatnya? Atau yang lebih dari itu misalnya, nggak cukup 33, kita banyak dosa. 100 minimal 1000 katanya. Subhanallahnya 1000, alhamdulillahnya 1000, Allahu akbarnya 1000 karena kita banyak dosa katanya. Nah itu ukurannya apa sekali lagi? Kan gitu ya. Nah jadi kalau semua ukuran-ukuran itu standar-standar diserahkan ke pribadi kita masing-masing, ya kacau agama itu. Sesuai dengan akal pikiran kita, logika kita, perasaan kita, kacau agama. Rusak. Karena masing-masing punya sudut pandang, penilaian yang berbeda-beda. Tetapi kalau semuanya kita bersatu mengarah pandangan kita, ya, untuk menjadikan Al-Quran
dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai ukurannya, sebagai standarnya, maka akan terjadi kesepakatan di situ. Karena memang itu diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, la tushaddidu ala anfusikum fashaddadallahu alaikum. Fa inna qauman shaddadu ala anfusihim fashaddadallahu alaihim. Fatilka baqayahum fis sawami' wad diyarat wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Hadisan saya akhrajahu Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, janganlah kalian tasyaddud. Tasyaddud itu berlebih-lebihan atau menyiksa diri. Gitu. Ya. Jadi bersikap keras terhadap diri sendiri. Janganlah kalian menyiksa diri kalian sendiri. Nanti Allah akan menyiksa kalian. Begitu ya. Karena sesungguhnya lihat kaum itu ya, mereka telah menyiksa diri mereka sendiri, maka Allah menyiksa mereka. Bersikap keras terhadap diri mereka sendiri, maka Allah bersikap keras terhadap mereka. Dan lihatlah sisa-sisa apa yang mereka lakukan di peribadatan mereka, sinagong mereka, vihara mereka. Begitu kan. Kemudian beliau membacakan firman Allah, warahbaniyah, kerahiban yang mereka buat gitu kan, tanpa ada perintah sebelumnya dan tanpa diwajibkan oleh Allah atas mereka. Jadi kerahiban itu kan apa namanya, kependetaan ya, mengebiri lah begitu ya. Seperti ada 3 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang kepada salah satu dari istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dijelaskan untuk mereka, beliau itu begini begitu. Salatnya, zikirnya, berdoanya, baca Qur'annya dan lain sebagainya. Lalu 3 orang itu mengatakan, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang, sedemikian hebat, ya, beribadahnya. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan untuk diampuni dosa-dosa kita? Maka orang pertama dari mereka mengatakan, aku akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak berbuka. Disebut dengan syamud dahar, setiap hari puasa. Ya, meskipun sahur buka kayak gitu misalnya. Tapi setiap hari sepanjang tahun. Yang ekstrim lagi wisal, nyambung terus puasanya. Ya. Tanpa dia berbuka. Itu lebih apa namanya? Lebih kuat lagi menyusahkan diri sendirinya begitu. Orang kedua mengatakan, aku akan sholat malam setiap hari dan tidak akan tidur. Lalu orang ketiga mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita. Perkataan 3 orang itu sampai ke telinga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah beliau menunaikan sholat berjamaah dengan sahabat-sahabatnya, lalu beliau menyampaikan nasihatnya dengan mengatakan, fama balu qaumin, bagaimana keadaan satu kaum itu yang mengatakan begini dan begini. Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dari kalian dan paling takut kepadanya. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, asumu wa uftir, aku salat dan aku juga tidur, usolli wa arkud, wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku.
Jadi Nabi juga berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur. Lalu beliau juga menikahi para wanita. Apa yang salah? Gitu. Ya. Jika semuanya diniatkan untuk mendekatkan diri pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak perlu harus menyiksa diri. Begitu. Nah ini para jemaah yang dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita dituntut untuk berlaku adil, ya, bersikap moderat, pertengahan, tidak boleh kita bersikap berlebih-lebihan, ya, atau al-ghulu, berlebih-lebihan dalam menjalankan agama ini. Tidak boleh juga kita meremehkan dalam menjalankan agama ini. Namun semuanya itu adalah kita berpegang teguh dengan perintah Allah dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan sebagaimana diperintahkan dan sebagaimana dicontohkan. Itu saja. Ya, itu saja selesai. Cukup bagi kita di situ. Maka beliau mengatakan sederhana dalam beramal saleh dan berpegang teguh dengan sunnah, itulah inti sari daripada agama Islam. Karenanya salah seorang sahabat besar, kalau saya tidak khilaf, adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-iqtisadu fi sunnati khairun min al-istiksari fil bid'ati al min al-istihadi fil bid'ati. Sederhana dalam menjalankan sunnah, artinya sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dia diperintahkan dan dicontohkan, itu jauh lebih baik dari bersemangat, bersungguh-sungguh, melampaui batas dalam berbagai kebid'ahan yang tidak ada contohnya dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya. Nah, tadi di awal saya bacakan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang istita'ah, tentang sebatas kemampuan, sebatas kesanggupan. Kalimat itu bukan justifikasi untuk kita tidak beramal, untuk kita tidak mengerjakan sesuatu dengan alasan belum sanggup atau tidak sanggup. Bukan. Tapi maksudnya adalah mengerjakan amal soleh terlebih dahulu dan dilihat sebatas mana kemampuannya. Begitu maksud saya. Ya. Sebagai contoh misalnya tadi tahajud. Tahajud itu 11 rakaat. 2, 3, 11 rakaat. Ketika kita bisa bangun di waktunya, jam 3, jam 4 misalnya, kita bisa mengerjakan tahajud tadi dengan 11 rakaat, kita upayakan, kita berniat untuk mengerjakan yang 11 rakaat, maka kita kerjakan terlebih dahulu, Allahu Akbar, takbir terlebih dahulu. Begitu. Dalam perjalanannya, ternyata, aduh, kok tidak enak misalnya badan, capek, ya, ngantuk berat misalnya, lelah, letih dan segala macamnya, 2 rakaat tahajudnya tutup, witirnya 3 rakaat. Masih berat juga witir 3 rakaat, 1 rakaat. Tapi di awal dia sudah berazam untuk 11 rakaat. Dalam perjalanannya ternyata tidak sanggup untuk 11. Nah, itu disebut dengan istita'ah. Bukan dia tidak bangun, dia aduh capek nih, berat badannya, artinya dia nggak bangun, nggak qiyamul lail. Bukan begitu. Ya. Contoh yang lain misalnya duha. Duha itu sebagai ulama mengatakan sunnahnya 8 rakaat. Duha itu sunnahnya 8 rakaat. Minimalnya 2 rakaat. Dan duha itu 2 rakaat duha itu menjadi penebus dari kewajiban kita untuk bersedekah terhadap 360 persendian yang ada di tubuh kita. Tubuh kita memiliki persendian-persendiannya yang dikatakan jumlahnya kurang lebih 360 persendian. Masing-masing persendian diwajibkan untuk bersedekah atasnya. Dan semuanya itu cukup dengan 2 rakaat duha.
Bukan berarti cuma 2 rakaat saja duha itu. Rasulullah pernah menjalankan duha itu maksimalnya sampai 8 rakaat. Kita lakukan Allahu Akbar niat tuh 8 rakaat. Tapi ketika 2 rakaat sudah cukup, 4 rakaat cukup. Itulah sebatas kemampuan kita namanya. Fattaqullaha mastata'tum, itu di situ. Infak sedekah juga begitu sama. Abu Bakar Siddiq berinfak bersedekah dengan semua hartanya. Umar bin Khattab berinfak bersedekah dengan setengah hartanya. Utsman bin Affan berinfak bersedekah dengan 1000 ekor onta dengan perbekalannya. Dan sahabat-sahabatnya berinfak dengan harta terbaiknya. Setiap pagi kita disunahkan untuk berinfak sebatas kemampuan kita. 2.000, 5.000, 10.000 misalnya, 100.000 berinfak. Bukan sama sekali kita tidak berinfak dengan alasan masih banyak kebutuhan, masih banyak tanggungan, masih ini segala, bukan. Tidak begitu. Jadi istita'ah itu ya bukan sebagai alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Tapi kerjakan perintah tadi, maka dilihat sebatas mana kemampuan kita dalam mengerjakannya. Seraya di awal kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak diri sendiri dan juga kita semua untuk memperhatikan prinsip ini, ya, di mana yang harus kita perhatikan adalah perintah Allah dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai intisari daripada syariat agama Islam, dan tidak boleh kita berlebihan dalam menjalankannya ataupun meremehkannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum jami'an.